Audio Jungle. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut dan keluar berupa urin. Organ penyusun sistem perkemihan: 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang merekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatidistra yang besar. Fungsi ginjal yaitu: 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Di dalam ginjal terdapat selubung ginjal, yaitu kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa pararenal. Satu, glomerulus, gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang berbentuk seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus yang menerima darah dari arteriola afren dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola afren. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium keadaan normal. 2. Tubulus proksimal, tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan mengakibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium direabsorpsi lebih dari 70% kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. Ketiga, lekung Henle bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal, panjangnya 12 mm, total panjang lekung Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang asenden dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat permeable terhadap air. Reabsorpsi klorida dan natrium di pars ascendens penting untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradien konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi 20-25%, diabsorpsi pada pars ascendens lengkung Henle. Proses pasif terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. 4. Tubulus distal, bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm.
Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligentis yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus colligens berjalan melalui korteks dan medula ginjal bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara pada ductus Bellini. Seterusnya menuju calyx minor ke calyx mayor dan akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada apeks masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah ductus colligen adalah 45-46 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex mempunyai ansa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. Lima ductus colligens, yaitu salurannya secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara halus dari ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Ekskresi aktif kalium dilakukan pada ductus colligen kortikal dan dikendalikan oleh aldosteron. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm. Mempunyai 3 lapisan, ialah ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kantung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kantung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang oste pubis. Bagian ini tempat penyimpan urin berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di dalam rongga pelvis, di belakang tepi atas sinfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria terbentuk segitiga merupakan muara ureter dan sudut interior membentuk uretra. Uretra merupakan jalur sempit yang berpangkal pada kantung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar. Pada uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulai orifisium interna sampai orifisium eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina menjulur ke bawah dan menghadap ke depan. Terdapat 3 tahapan proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. 2. Reabsorpsi. 3. Sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus setiap hari. Ada sebanyak 180 liter air yang disaring glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi, ion hidrogen, dan juga sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lekung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, ion kalium, ion hidrogen terjadi di tubulus contractus distal, berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin.